Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ala wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat number. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqil jannah. Muhammad. Jamaah kajian ngaji sore SMK Muhammadiyah Dolopo, Madiun yang kami hormati. Jumpa lagi dengan kami di kajian ngaji sore. Mari kita senantiasa bersyukur, memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan lancar. Kemudian dan sebentar lagi kita akan menemukan nikmatnya orang berpuasa, yakni berbuka puasa. Jamaah ngaji sore SMK Muhammadiyah Dolopo yang kami banggakan. Jumpa lagi di bagian kedua yang sebelumnya kita membahas terkait dengan 4 golongan yang dirindukan surga. Ada 2 golongan yang sudah kita sampaikan, yakni yang pertama orang yang membaca Al-Quran atau waratil Quran. Kemudian yang kedua yakni wahafidul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya dari berkata yang kotor, berkata keji ataupun yang negatif. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan 2 atau tema, yakni 4 golongan yang dirindukan surga. Yang kedua, yang ketiga dan keempat kita akan sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Kelanjutan dari hadis yang kita bahas kemarin, yakni al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. 4 golongan yang dirindukan surga, atau surga itu merindukan 4 golongan. Waratil Quran, wa hafidil Quran, wa hafidil lisan, wa mut'imil ji'an, wa saumi fi syahri Ramadan. Nah, yang ketiga yakni wa mut'imil ji'an, atau memberi makan orang yang lapar. Inilah golongan yang ketiga yang dirindukan surga. Masing-masing kita ini insya Allah merindukan surga. Berharap penuh bahwa kita nanti semuanya bisa masuk surga. Tentu dengan persiapan amal soleh yang kita siapkan semasa kita hidup di dunia ini. Jamaah ngaji sore rahimakumullah, golongan yang ketiga ini yakni golongan yang memberi makan orang yang lapar. Allah SWT akan memberikan atau membalas kebaikan orang-orang yang melakukan kebaikan, salah satunya memberi makan orang yang lapar. Bahkan kelak Allah juga akan memberikan buah-buahan di surga. Nah, ini janji Allah kepada orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Kenapa? Karena makan itu atau makanan itu merupakan salah satu membantu saudara kita untuk melangsungkan kehidupannya.
kehidupan manusia dan makan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap hamba. Meskipun hidup ini bukan untuk makan, tetapi makan untuk hidup. Tetapi salah satu golongan orang yang dirindukan surga itu adalah orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya siapapun mukmin memberikan makan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah ngaji sore rahimakumullah, ini mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kita keluarkan dari kita, kemudian kita berikan kepada orang lain, Allah akan membalasnya. Ketika kita memberikan makan kepada saudara kita yang lapar, maka nanti di surga Allah akan memberikan balasan kepada kita, memberikan buah-buahan kepada kita. Ketika kita memberikan pakaian kepada saudara kita yang telanjang, maka Allah akan membalas itu, perbuatan itu manakala niat kita lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, Allah akan membalasnya dengan memberikan perhiasan kepada kita ketika kita di surga nanti. Maka ini menjadi motivasi kita bersama untuk senantiasa berbuat baik, salah satunya memberi makan kepada orang yang lapar. Itulah golongan yang ketiga. Jamaah ngaji sore rahimakumullah. Adapun untuk golongan yang keempat, dalam hadis Abu Daud dan Tirmidzi tadi disebutkan bahwa golongan yang keempat itu adalah wasoimi fi syahri Ramadan. Orang yang puasa di bulan Ramadan. Saat ini kita sedang masuk dan berpuasa di bulan Ramadan. Maka insya Allah puasa yang kita lakukan ini dalam rangka menunaikan rukun Islam yang keempat, yakni puasa Ramadan. Sehingga puasa Ramadan itu merupakan kewajiban bagi setiap mukmin yang beriman. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah 183 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jamaah ngaji suri rahimakumullah, maka sudah barang tentu kita ini harus bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena kita ini masih diberi kesempatan Allah untuk memasuki bulan Ramadan di tahun 2023 ini atau tahun 1440 Hijriah. Banyak saudara-saudara kita yang sudah bersiap-siap betul untuk memasuki Ramadan, tetapi Allah lebih sayang kepada saudara kita, dipanggil lebih dulu untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memasuki bulan Ramadan ini, mari kita manfaatkan kesempatan yang mulia ini, yang bagus ini, untuk memperbanyak amal soleh kita. Salah satunya berpuasa Ramadan. Tentu dalam berpuasa Ramadan ini kita tidak hanya menjaga atau menahan lapar dan haus saja. Sebagaimana yang golongan yang di awal tadi, yakni talil Quran, pembaca Al-Quran, wa hafidul lisan, wa mut'imil jingan, itu mari kita lakukan. Membaca Al-Quran dalam keseharian, kita targetkan berapa kali kita nih khatam, atau dalam satu hari berapa kali kita baca ayatnya, atau berapa kali dalam sehari satu juznya. Kemudian menjaga lisan kita. Wahafidul lisan. Ujian paling berat bagi orang berpuasa itu adalah menjaga lisan. 1-2 orang duduk ini masih aman,
3, 5 atau 6 menit masih aman. Tetapi kalau sudah lewat dari 10-15 menit ke atas, maka lisan kita akan diuji oleh Allah, bisa apa tidak menjaganya. Lalu yang ketiga, memberi makan orang yang lapar. Memberi makan atau memberi buka kepada orang yang sedang puasa, itu juga bisa kita lakukan jamaah sekalian, yang nantinya pahalanya itu sama dengan orang yang sedang menjalankan puasa. Jamaah ngaji suri rahimakumullah, Allah SWT juga menyediakan pintu surga bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ini disebutkan, dijelaskan dalam hadis yang berasal dari Sahal Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahur royyanu yadkhulu minhu sha'imun yaumal qiyamah. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina shaimun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalul uhliqa falam yadkhul minhu ahad." Yang artinya, sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Royan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu, tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit, tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah Haji Sri rahimakumullah, itulah 4 golongan yang didudukan surga. Mudah-mudahan kita bisa menggapainya dan kita dirindukan surga sebagaimana kita juga sangat merindukan surga. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita nantinya menjadi orang-orang yang menang, yakni orang yang muttaqin dan mampu menjalankan kegiatan-kegiatan kita di bulan Ramadan pada bulan-bulan berikutnya. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kurang lebihan. Bila ada benar dari Allah Subhanahu wa taala dan bila ada salah, itu dari kami pribadi dan kekurangan kita. Nun wal qalami ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.